Randy Kejairnet tiba di Pengadilan Negeri Bekasi, PN, Bekasi. Dirinya hadir didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Randy Kejairnet datangi sidang cerai. Terlihat tangan sebelah kiri Randy diperban. Tak berkata apa-apa, Randy hanya menunduk memasuki ruang persidangan. Terlihat tangan sebelah kiri Randy diperban. Sebagaimana diketahui, Randy Kejairnet baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas usai mediasi berdua dengan Lady Nayoan. Keduanya mengalami kecelakaan di Tol Jati Bening, Bekasi Pasar Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Sementara Lady Nayoan belum terlihat hadir di PN Bekasi. Manajer Lady Nayoan, Ade Fauzan mengatakan Ade memastikan kalau Lady Nayoan masih berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif usai kecelakaan. Sementara itu, kuasa hukum Randy Kejairnet, Ricky Santoso mengakui kliennya dan Lady akan tetap hadir ke pengadilan, menjalani sidang yang sudah ditentukan. Lalu, kuasa hukum Lady Nayoan, Timothy Ezra Simanjuntak mengatakan kalau kliennya belum mengetahui apakah kliennya akan hadir ke persidangan cerainya dengan Randy Kejairnet atau tidak. Ezra menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan Lady Nayoan dan Randy Kejairnet, di mana hal itu terjadi setelah mereka bertemu melakukan mediasi. Bang Randy gimana kabarnya abang? Terus kesenggol tangannya. Ya, nanti setelah mediasi kita sampaikan ya. Ada sisinya ya. Thank you ya. Jojo. Ya, selamat pagi Tribuners. Saya reporter Tribuners mengabarkan bahwa saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu jelang sidang cerai Randy Kejairnet dan Lady Nayoan. Diketahui bahwa keduanya hari ini akan menjalani sidang beragendakan mediasi. Keduanya setelah dikonfirmasi dipastikan akan hadir ya. Namun untuk Lady Nayoan sendiri sebenarnya masih menunggu keterangan dari dokter setelah keduanya diketahui mengalami kecelakaannya di Tol Jati Bening pada Senin dini hari. Situasi di Pengadilan Negeri Bekasi saat ini, keduanya belum hadir, belum tampak hadir. Tapi kemarin saat dikonfirmasi awak media bahwa Randy Kejairnet akan hadir sidang, walaupun beliau sendiri sempat mengalami luka ya, cedera karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin dini hari. Ya, hingga 9.53 bahwa kedua belah pihak belum hadir ya, belum terlihat di Pengadilan Negeri Bekasi. Tapi yang jelas bahwa Lady Nayoan itu mengalami memar di bagian bawah ya, dari perut ke bawah dan kaki ya, sementara bagian badannya aman-aman saja. Saat ini untuk tadi malam dia dikabarkan masih berada di rumah sakit, namun sidang tetap akan berjalan hari ini, tapi belum dipastikan apakah dia hadir atau tidak. Sementara untuk Randy Kejairnet sudah mengonfirmasi bahwa dirinya akan hadir melalui manajer. Ya, sebagaimana ketahui bahwa Lady Nayoan menggugat cerai Randy Kejairnet
setelah isu perselingkuhan antara Randy dan Shahnaz mencuat ke publik. Saat ini saya sedang berada di depan Pengadilan Negeri Bekasi menunggu kehadiran Lady Nayon dan Randy Kejarnet. Ya, yang baru bergabung saya informasikan lagi bahwa saat ini sidang akan berlangsung, sidang cerai Lady Nayon dan Randy Kejarnet di Pengadilan Negeri Bekasi beragendakan mediasi. Keduanya pada Senin dini hari sempat mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi Randy mengonfirmasi melalui manajernya akan hadir, sementara Lady Nayon belum dipastikan karena masih menunggu keterangan dari dokter. Sebagaimana diketahui juga bahwa keduanya mengalami kecelakaan lalu lintas pada Senin dini hari setelah melakukan mediasi berdua ya. Jadi sebelumnya sempat ada agenda sidang juga, mediasi bersama majelis hakim, cuma dikasih waktu 2 minggu lagi untuk mereka melakukan mediasi berdua. Dan saat ini kembali lagi akan digelar mediasi bersama majelis hakim di Pengadilan Negeri Bekasi. Apakah akan kembali berdamai atau tidak? Mari kita simak informasinya nanti. Saat ini situasi di Pengadilan Negeri Bekasi ya. Saya berada di depan Pengadilan Negeri Bekasi. Baik, Tribuners, itu saja yang dapat saya informasikan karena keduanya juga belum datang ya, baik Randy dan Lady Nayon. Apabila hadir akan saya segera informasikan. Jadi pantengin terus nih, pantengin terus live Tribun Style. Terima kasih. Randy Kejarnet tiba di Pengadilan Negeri Bekasi, PN, Bekasi. Dirinya hadir didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Randy Kejarnet datangi sidang cerai. Terlihat tangan sebelah kiri Randy diperban. Tak berkata apa-apa, Randy hanya menunduk memasuki ruang persidangan. Terlihat tangan sebelah kiri Randy diperban. Sebagaimana diketahui, Randy Kejarnet baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas usai mediasi berdua dengan Lady Nayon. Keduanya mengalami kecelakaan di Tol Jati Bening, Bekasi Pasar Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Sementara Lady Nayon belum terlihat hadir di PN Bekasi. Manajer Lady Nayon, Ade Fauzan, mengatakan Ade memastikan kalau Lady Nayon masih berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif usai kecelakaan. Sementara itu, kuasa hukum Randy Kejarnet, Ricky Santoso, mengakui kliennya dan Lady akan tetap hadir ke pengadilan menjalani sidang yang sudah ditentukan. Lalu, kuasa hukum Lady Nayon, Timothy Ezra Simanjuntak, mengatakan kalau kliennya belum mengetahui apakah kliennya akan hadir ke persidangan cerainya dengan Randy Kejarnet atau tidak. Ezra menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan Lady Nayon dan Randy Kejarnet, di mana hal itu terjadi setelah mereka bertemu melakukan mediasi. Bang Randy gimana kabarnya abang? Terus kesenggol tangannya. Ya, nanti setelah mediasi kita sampaikan ya. Ada sisinya ya. Thank you ya. Jojo. Ya, selamat pagi Tribuners. Saya reporter Tribuners mengabarkan bahwa saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu jelang sidang cerai Randy Kejarnet dan
Lady Nayon. Diketahui bahwa keduanya hari ini akan menjalani sidang beragendakan mediasi. Keduanya setelah dikonfirmasi dipastikan akan hadir ya. Namun untuk Lady Nayon sendiri sebenarnya masih menunggu keterangan dari dokter setelah keduanya diketahui mengalami kecelakaannya di Tol Jati Bening pada Senin dini hari. Situasi di Pengadilan Negeri Bekasi saat ini, keduanya belum tampak hadir. Tapi kemarin saat dikonfirmasi awak media bahwa Rendy Kejarnet akan hadir sidang, walaupun beliau sendiri sempat mengalami luka ya, cedera karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin dini hari. Ya, hingga 9.53 bahwa kedua belah pihak belum hadir ya, belum terlihat di Pengadilan Negeri Bekasi. Tapi yang jelas bahwa Lady Nayon itu mengalami memar di bagian bawah ya, dari perut ke bawah dan kaki ya, sementara bagian badannya aman-aman saja. Saat ini untuk tadi malam dia dikabarkan masih berada di rumah sakit, namun sidang tetap akan berjalan hari ini, tapi belum dipastikan apakah dia hadir atau tidak. Sementara untuk Rendy Kejarnet sudah mengonfirmasi bahwa dirinya akan hadir melalui manajer. Ya, sebagaimana ketahui bahwa Lady Nayon menggugat cerai Rendy Kejarnet setelah isu perselingkuhan antara Rendy dan Shahnaz mencuat ke publik. Saat ini saya sedang berada di depan Pengadilan Negeri Bekasi menunggu kehadiran Lady Nayon dan Rendy Kejarnet. Ya, yang baru bergabung saya informasikan lagi bahwa saat ini akan berlangsung sidang cerai Lady Nayon dan Rendy Kejarnet di Pengadilan Negeri Bekasi beragendakan mediasi. Keduanya pada Senin dini hari sempat mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi Rendy mengonfirmasi melalui manajernya akan hadir. Sementara Lady Nayon belum dipastikan karena masih menunggu keterangan dari dokter. Sebagaimana diketahui juga bahwa keduanya mengalami kecelakaan lalu lintas pada Senin dini hari setelah melakukan mediasi berdua ya. Jadi sebelumnya sempat ada agenda sidang juga, mediasi bersama majelis hakim, cuma dikasih waktu 2 minggu lagi untuk mereka melakukan mediasi berdua. Dan saat ini kembali lagi akan digelar mediasi bersama majelis hakim di Pengadilan Negeri Bekasi. Apakah akan kembali berdamai atau tidak? Mari kita simak informasinya nanti. Saat ini situasi di Pengadilan Negeri Bekasi ya. Saya berada di depan Pengadilan Negeri Bekasi. Baik, Tribuners, itu saja yang dapat saya informasikan karena keduanya juga belum datang ya, baik Rendy dan Lady Nayon. Apabila hadir akan saya segera informasikan. Jadi pantengin terus nih, pantengin terus live Tribun Style. Terima kasih. Rendy Kejarnet tiba di Pengadilan Negeri Bekasi, PN, Bekasi. Dirinya hadir didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Rendy Kejarnet datangi sidang cerai. Terlihat tangan sebelah kiri Rendy diperban. Tak berkata apa-apa, Rendy hanya menunduk memasuki ruang persidangan. Terlihat tangan sebelah kiri Rendy diperban. Sebagaimana diketahui, Rendy Kejarnet baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas usai mediasi berdua dengan Lady Nayon. Keduanya mengalami kecelakaan di Tol Jati Bening, Bekasi Pasar Senin,
tanggal 31 Juli tahun 2023. Sementara Lady Nayoan belum terlihat hadir di PN Bekasi. Manajer Lady Nayoan, Ade Fauzan mengatakan Ade memastikan kalau Lady Nayoan masih berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif usai kecelakaan. Sementara itu, kuasa hukum Randy Kejaernet, Ricky Santoso mengakui kliennya dan Lady akan tetap hadir ke pengadilan menjalani sidang yang sudah ditentukan. Lalu, kuasa hukum Lady Nayoan, Timothy Ezra Simanjuntak mengatakan kalau kliennya belum mengetahui apakah kliennya akan hadir ke persidangan cerainya dengan Randy Kejaernet atau tidak. Ezra menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan Lady Nayoan dan Randy Kejaernet, di mana hal itu terjadi setelah mereka bertemu melakukan mediasi. Bang Randy gimana kabarnya abang? Terus kesenggol tangannya. Ya, nanti setelah mediasi kita sampaikan ya. Ada sisinya ya. Thank you ya. Jojo. Ya, selamat pagi Tribuners. Saya reporter Tribuners mengabarkan bahwa saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu jelang sidang cerai Randy Kejaernet dan Lady Nayoan. Diketahui bahwa keduanya hari ini akan menjalani sidang beragendakan mediasi. Keduanya setelah dikonfirmasi dipastikan akan hadir ya. Namun untuk Lady Nayoan sendiri sebenarnya masih menunggu keterangan dari dokter setelah keduanya diketahui mengalami kecelakaannya di Tol Jati Bening pada Senin dini hari. Situasi di Pengadilan Negeri Bekasi saat ini, keduanya belum hadir, belum tampak hadir. Tapi kemarin saat dikonfirmasi awak media bahwa Randy Kejaernet akan hadir sidang, walaupun beliau sendiri sempat mengalami luka ya, cedera karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin dini hari. Ya, hingga 9.53 bahwa kedua belah pihak belum hadir ya, belum terlihat di Pengadilan Negeri Bekasi. Tapi yang jelas bahwa Lady Nayoan itu mengalami memar di bagian bawah ya, dari perut ke bawah dan kaki ya, sementara bagian badannya aman-aman saja. Saat ini untuk tadi malam dia dikabarkan masih berada di rumah sakit, namun sidang tetap akan berjalan hari ini, tapi belum dipastikan apakah dia hadir atau tidak. Sementara untuk Randy Kejaernet sudah mengonfirmasi bahwa dirinya akan hadir melalui manajer. Ya, sebagaimana ketahui bahwa Lady Nayoan menggugat cerai Randy Kejaernet setelah isu perselingkuhan antara Randy dan Shahnaz mencuat ke publik. Saat ini saya sedang berada di depan Pengadilan Negeri Bekasi menunggu kehadiran Lady Nayoan dan Randy Kejaernet.
Ya, yang baru bergabung saya informasikan lagi bahwa saat ini sidang akan berlangsung sidang cerai Lady Nayawan dan Randy Kejarnet di Pengadilan Negeri Bekasi, beragendakan mediasi. Keduanya pada Senin dini hari sempat mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi Randy mengonfirmasi melalui manajernya akan hadir, sementara Lady Nayawan belum dipastikan karena masih menunggu keterangan dari dokter. Sebagaimana diketahui juga bahwa keduanya mengalami kecelakaan lalu lintas pada Senin dini hari setelah melakukan mediasi berdua ya. Jadi sebelumnya sempat ada agenda sidang juga, mediasi bersama majelis hakim, cuma dikasih waktu 2 minggu lagi untuk mereka melakukan mediasi berdua. Dan saat ini kembali lagi akan digelar mediasi bersama majelis hakim di Pengadilan Negeri Bekasi. Apakah akan kembali berdamai atau tidak? Mari kita simak informasinya nanti. Saat ini situasi di Pengadilan Negeri Bekasi ya. Saya berada di depan Pengadilan Negeri Bekasi. Baik, Tribuners, itu saja yang dapat saya informasikan karena keduanya juga belum datang ya, baik Randy dan Lady Nayawan. Apabila hadir akan saya segera informasikan. Jadi pantengin terus nih, pantengin terus live Tribun Style. Terima kasih. Randy Kejarnet tiba di Pengadilan Negeri Bekasi, PN, Bekasi. Dirinya hadir didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Randy Kejarnet datangi sidang cerai. Terlihat tangan sebelah kiri Randy diperban. Tak berkata apa-apa, Randy hanya menunduk memasuki ruang persidangan. Terlihat tangan sebelah kiri Randy diperban. Sebagaimana diketahui, Randy Kejarnet baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas usai mediasi berdua dengan Lady Nayawan. Keduanya mengalami kecelakaan di Tol Jati Bening, Bekasi Pasar Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Sementara Lady Nayawan belum terlihat hadir di PN Bekasi. Manajer Lady Nayawan, Ade Fauzan, mengatakan Ade memastikan kalau Lady Nayawan masih berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif usai kecelakaan. Sementara itu, kuasa hukum Randy Kejarnet, Ricky Santoso, mengakui kliennya dan Lady akan tetap hadir ke pengadilan menjalani sidang yang sudah ditentukan. Lalu, kuasa hukum Lady Nayawan, Timothy Ezra Simanjuntak, mengatakan kalau kliennya belum mengetahui apakah kliennya akan hadir ke persidangan cerainya dengan Randy Kejarnet atau tidak. Ezra menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan Lady Nayawan dan Randy Kejarnet, di mana hal itu terjadi setelah mereka bertemu melakukan mediasi. Bang Randy gimana kabarnya abang? Terus kesenggol tangannya. Ya, nanti setelah mediasi kita sampaikan ya. Ada sesinya ya. Thank you ya. Jojo. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar, kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita, maaf ya, ini ngomongnya agak susah. Maaf ya. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak betul tempat sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang. Jadi aku yang ngurus. Tapi kecelakaan tunggal. Apa yang luka Pak mungkin? Lady mungkin ya. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga.
puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa tuh nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Itu berdarah-darah bener itu bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kalau berdarah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kelupas ya semua. Aduh. Segini. Lady sendiri dirawat Lady dirawat. sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, ini juga dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih. Cedera otak. Itu kejadian jam berapa Ren? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6. 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempet cekcok gak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, ban slip, mobil muter, langsung keseret apa ya? Nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini, kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng Kak Lady-nya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih Kak? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan pasti ada. Ren, malam itu Sana ya, rujuk memang ya. pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi, atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah 1-2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, kita lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Ya, ini lebih cedera toksik, ini memar sih. Memar, ada kan kena airbag, masih dari semua punggung semua, seperti tulang ekor, ini safety belt, iya. Ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai selip? Ngebut, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepek berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga.
anak-anak udah tahu. Kan cuma mengkonfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan namanya kecelakaannya kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik ketiga kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock, pinggulnya Lady apa, kalau gue ya lihat sendirilah. Paling itu doang, ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai kepikiran atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman, dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Kak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Kak? Oh itu nanti deh, saya nggak bisa infoin dulu deh, saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya Mas ya. Kondisi mobil gimana Kak? Rusak parah atau gimana? Parah, karena 3 kali Mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu, pasca tabrakan, si Lady-nya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobil udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas motorin Lady kan, kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi saya gendong masuk ke belakang, ke rumah sakit. Ini dalam keadaan sadar Pak? Sadar. Oh iya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang bapaknya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong, karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana, karena jujur saya panik takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti karena ini tadi media di dalam ditunda lagi. Sidang hari ini, ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang, sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan ini juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai. Tapi ada obrolan kah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi udah lebih paham. Tapi belum ada kakak saya berikan kamu kesempatan ya. Untuk kali ini sama kali ini ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari operasi Oh nggak ada. Nggak ada. Operasi nggak ada. Berarti sudah ditunda sampai Lady sembuh ya? So far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang untuk mediasi selanjutnya. Tapi segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan minta kabar terkait Bu Lady dari baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Sampai kondisinya Lady bisa ngasih statement atau ngasih bisa dia bisa komunikasi berbahasa ya. Nah terakhir tunjukin dong tangannya Kak, tangan luka. Nah ini bengkaknya kamera. sebenarnya bukan bengkak sih. Robek. Lupa sama kulitnya. Bang jadi merasa bersalah lagi nggak sih Bang sama Lady Bang? Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya makin itu hikmahnya saya takut ya kenapa ini yang paling penting di dunia buat saya sekarang saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, terus Lady dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan pulang lagi? Enggak.
Enggak. Sama sekali ya? Sama Nggak sekali. open banget gitu? Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin udah cukup kali ya. Kejadian itu Habis ini. ada kelalaian dari Bang Randy Ngantuk sendiri. atau Nggak apa? ada. Karena kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol. Tiba-tiba kah Iya. atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Nggak ada sama sekali. Itu nggak ada. mau keluar tol barat bukan sih? Oh, bukan ya? Pokoknya kilometer 6 aja, Mbak. Pokoknya mau pindah jalur aja. Kita ya kayak biasa aja kita nyetir, mau pindah jalur gimana. Oke, Oke, itu aja ya. Terima kasih ya. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita, maaf ya ini ngomongnya agak susah, maaf ya. Mau nganterin lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja, kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak betul tempat sebelah kiri, terguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang Lady aku yang ngurus. Tapi kecelakaan itu jauh. Apa yang luka Pak mungkin? Jadi mungkin ya. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada. Mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah. Bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Itu berdarah-darah bener itu Bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kan kalau berdarah-darah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kekupas ya semua. Aduh. Segini. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek. Ini juga dicek, jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih. Cedera otak. Itu kejadian jam berapa Bang Randy? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6? 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempet cekcok gak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret apa ya? Yang nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng Kak Lady-nya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan masih ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi, atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada,
2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah sekali 2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang mau kakak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Emang tren laku. Ini lebih cedera torsinya memar, dada kan kena airbag, ini masih dari semua punggung semua, seperti tulang ekor, ini safety belt, iya, ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai slip? Ngebut enggak, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepet berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 kali 90 ke 100. Tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Cuma mengkonfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan namanya kecelakaannya, kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik ketiga kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock, pinggulnya Lady apa, kalau gue ya lihat sendiri lah. Paling itu doang, ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai kepikiran atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman, dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Pak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Pak? Wah, itu nanti deh, saya nggak bisa infoin dulu deh, saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya Mas ya. Kondisi mobil gimana Pak? Rusak parah atau gimana? Parah. Karena 3 kali Mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu, pasca tabrakan, si Lady-nya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil korasep, ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobilnya udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas mau turun Lady kan kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi saya pintu masuk ke belakang ke rumah sakit. Jadi dalam keadaan sadar Pak? Sadar. Oh iya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang katanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong, karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana, karena jujur saya panik takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti karena ini tadi di dalam ditunda lagi. Sidang hari ini, ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan Lady juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Tapi ada obrolankah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi udah lebih
paham. Tapi belum ada kata saya berikan kamu kesempatan ya. Untuk Kak Randy sama Kak Lady ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari kita harus operasi atau Oh, nggak ada. Atau lagi? Nggak ada. Operasi nggak ada. Operasi nggak ada. Berarti sudah ditunda sampai Lady sembuh ya? Belum tahu waktu. So far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang ke mediasi selanjutnya. Tapi semua segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan minta kabar terkait Bu Lady dari baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Sampai kondisi Lady bisa ngasih statement atau ngasih bisa dia bisa komunikasi berbahasa ya. Kak terakhir tunjukin dong tangannya Kak, tangan luka Nah ini bengkaknya kamera. sebenarnya bukan bengkak sih, Robek sih, lepas sama kulitnya. Bang jadi merasa bersalah lagi nggak sih Bang sama Lady Bang? Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Nah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya makin itu hikmahnya saya takut ya kenapa yang paling penting di dunia buat saya sekarang saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, ngurus Lady dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan pulang lagi? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Penting banget gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin udah cukup kali ya. Itu Habis ini. ada kelainan dari Bang Randy Ngantuk sendiri. atau apa? Nggak Karena ada. kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol. Tiba-tiba kah atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Nggak ada sama sekali. Itu mau keluar tol barat bukan sih? Oh bukan ya? Pokoknya kilometer 6 aja, pokoknya mau pindah jalur aja. Kita ya kayak biasa aja kita nyetir, mau pindah jalur gitu. Oke. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita maaf ya, ini ngomongnya agak susah. Oke. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak ke tempat sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang. Jadi aku yang ngurus. Tapi kecelakaan tunggal. Apa yang luka Pak mungkin? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa tuh nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Itu berdarah-darah benar juga Bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kalau berdarah-darah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kelupas ya semua. Aduh. Segini. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, ini juga dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih. Cedera otak. Itu kejadian jam berapa Ren? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempet cekcok gak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, ban slip, mobil muter, langsung keseret apa ya?
Nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah gak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik, udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng Kak Lady-nya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih Kak? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan pasti ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi, atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah sekali 2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Ya, ini lebih cedera torsi, ini memar, ada kan kena airbag, masih dari semua punggung semua, seperti tulang ekor, ini safety belt, iya, ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai selip? Ngebut, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepek berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 kali 90 mau 100. Tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi kayak gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Kan cuma mengkonfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan namanya kecelakaannya, kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik ke 3 kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock, pinggulnya Lady apa, kalau gue ya lihat sendiri lah, paling itu doang ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai ke pisau atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman, dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Kak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Kak? Oh itu nanti deh, saya nggak bisa infoin dulu deh, saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya Mas ya. Kondisi mobil gimana Kak? Rusak parah atau gimana? Parah, karena 3 kali Mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu, pasca tabrakan, si Lady-nya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap, ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobil udah keluar asap, bahaya.
ngeliat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka, pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas mau turunin Lady kan kakinya Lady kan karena nahan sakit ya, jadi udah saya gendong masuk ke belakang ke rumah sakit. Ini dalam keadaan sadar Pak? Sadar. Oh ya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang katanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong, karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana, karena jujur saya panik takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti karena ini tadi di dalam ditunda lagi. Sidang hari ini, ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan Lady juga bisa pulih lah, tapi kalau doain aja komunikasi ini udah baik ya, terus baik sampai. Tapi ada obrolan kah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi udah lebih paham. Tapi belum ada kata saya berikan kamu kesempatan gitu ya. Untuk Kak Randy sama Kak Lady ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari dokter mungkin operasi atau nggak ada. lagi? Nggak ada, operasi nggak ada. Berarti sidang ditunda sampai Lady sembuh ya? So far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang ke mediasi selanjutnya. Tapi semua segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan minta kabar terkait Bu Lady dari baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Mungkin sampai kondisi Lady bisa ngasih statement atau ngasih ya bisa dia bisa komunikasi berbahasa ya. Kak terakhir tunjukin dong tangannya Kak, tangan bukan Nah ini bengkaknya kamera. sebenarnya bukan bengkak sih, Robek. sih, lupa sama kulitnya. Bang jadi merasa bersalah lagi nggak sih Bang sama Lady Bang? Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Udah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya makin itu hikmahnya saya takut ya kenapa dia paling penting di dunia buat saya sekarang dia, saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, ngurus Lady dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan pulang lagi ya? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Komitmen banget gitu Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin udah cukup kali ya. Kejadian itu Habis ini ada kelalaian dari Bang Randy Ngantuk sendiri. atau Nggak apa? ada. Karena kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol. Tiba-tiba kah atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Nggak ada sama sekali. Itu mau keluar tol barat bukan sih? Oh bukan ya? Ya, kilometer 6 aja, pokoknya mau pindah jalur aja. Kita ya kayak biasa aja kita nyetir, mau pindah jalur gimana. Oke. Itu aja ya. Terima kasih ya. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita maaf ya, ini ngomongnya agak susah. Oke. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak betul tempat sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang Lady aku yang ngurus.
Tapi kecelakaan itu jauh. Apa yang luka Pak mungkin? Lady mungkin ya. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Itu berdarah-darah bener itu Bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kan kalau berdarah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kekupas ya semua. Aduh. Segini. Lady sendiri dirawat Lady dirawat. sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, ini juga udah dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih. Cedera otak. Itu kejadian jam berapa Bang? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempet cekcok gak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Dari komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret apa ya? Nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat bilang juga komunikasi sama dia udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng Kak Lady-nya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih Kak? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan baik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan masih ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah sekali 2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Sini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas. Lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Ini lebih cedera, terus ini memar, dada kan kena airbag, ini masih dari semua punggung semua, seperti tulang ekor, ini safety belt, iya, ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai selip? Ngebut, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepek berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini.
biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Kan cuma mengkonfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan namanya kecelakaannya kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik ketiga kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock, pinggulnya Lady apa, kalau gue ya lihat sendirilah. Paling itu doang, ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai ke pisau atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman, dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Pak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Pak? Oh itu nanti deh, saya nggak bisa ngomongin dulu deh, maksudnya saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya Mas ya. Kondisi mobil gimana Pak? Rusak parah atau gimana? Parah, karena 3 kali Mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu, pasca tabrakan si Lady-nya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobil udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas motorin Lady kan, kaki Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi saya gendong masuk ke belakang, ke rumah sakit. Jadi dalam keadaan sadar Pak? Sadar. Oh iya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang datanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong, karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana, karena jujur saya panik takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti karena ini tadi di dalam ditunda lagi. Sidang hari ini, ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan Lady juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Tapi ada obrolankah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi udah lebih paham. Tapi belum ada kata saya berikan kamu kesempatan gitu ya? Untuk Kak Randy sama Kak Lady ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari operasi atau Oh nggak ada operasi nggak ada. Berarti sidang ditunda sampai Lady sembuh ya? So far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang untuk mediasi selanjutnya. Tapi semua segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan minta kabar terkait Bu Lady baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Mungkin sampai kondisinya Lady bisa ngasih statement atau ngasih bisa dia bisa komunikasi bahasa ya. Kak terakhir tunjukin dong tangannya Kak, tangan luka. Nah ini bengkaknya kamera. Sebenarnya bukan bengkak sih, robek sih. Pas sama kulitnya. Bang jadi merasa bersalah lagi nggak sih Bang sama Lady Bang? Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Udah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya semakin itu hikmahnya saya
takut ya kenapa dia paling penting di dunia buat saya sekarang saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, mengurus Lady dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan pulang lagi? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Komitmen banget gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin udah cukup kali ya. Habis ini Ada kelelahan dari Bang Randy Ngantuk sendiri. atau Nggak ada. Karena kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol. Tiba-tiba kah Iya. atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Nggak ada sama sekali. Itu mau keluar tol barat bukan sih? Oh bukan ya? Pokoknya kilometer 6 aja, pokoknya mau pindah jalur aja. Kita ya kayak biasa aja kita nyetir, mau pindah jalur. Oke. itu aja ya. Terima kasih ya. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita maaf ya, ini ngomongnya agak susah. Oke. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak betul tempat sebelah kiri, terguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang. Jadi aku yang ngurus. Tapi kecelakaan itu Apa yang luka Pak mungkin? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istri. Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala, saya juga udah dicek, ini juga dicek, jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Itu kejadian jam berapa, Ren? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempat cekcok gak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret apa ya? Nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik, udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini, kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng Kak Lady-nya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih Kak? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan masih ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi, atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah, 1-2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, kita lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kareni sendiri? Ini lebih cedera, toksinya memar, dada kan kena airbag,
masih dari semua punggung semua seperti tulang ekor ini safety belt, iya ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai selip? Ngebut, nah, ya kecepatan normal aja sih mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepet berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 kali 95%. Tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Cuma mau konfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan namanya kecelakaannya kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik ketiga kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock apa pinggulnya Lady apa, kalau gue ya lihat sendiri lah. Paling itu doang, ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai kepisah atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman, dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Pak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Pak? Wah itu nanti deh, saya nggak bisa infoin dulu deh, maksudnya saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya mas ya. Kondisi mobil gimana Pak? Rusak parah atau gimana? Parah, karena 3 kali mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu, pasca tabrakan si Lady-nya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobilnya udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas mau turun Lady kan kaki Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi saya gendong masuk ke belakang ke rumah sakit. Jadi dalam keadaan sadar Pak? Sadar. Oh ya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang datanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong, karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana, karena jujur saya panik takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti karena ini tadi media di dalam ditunda lagi. Sidang hari ini ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan ini juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai rujuk. Tapi ada obrolan kah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi dia udah lebih paham. Tapi belum ada kata saya berikan kamu kesempatan. Untuk Kak Randy sama Kak Lady ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari operasi atau Oh nggak ada. Operasi nggak ada. Berarti sudah ditunda sampai Lady sembuh ya? So far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang untuk mediasi selanjutnya. Tapi segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari
Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan minta kabar terkait Bu Lady dari baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Mungkin sampai kondisi Lady bisa ngasih statement atau ngasih bisa dia bisa komunikasi berbahasa ya. Kak, terakhir tunjukin dong tangannya Kak, tangannya bukan Nah ini bengkaknya kamera. sebenarnya bukan bengkak, robek sih, lupa sama kulitnya. Bang jadi merasa bersalah lagi nggak sih Bang sama Lady Bang? Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Nah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut dia kenapa-napa itu ya makin itu hikmahnya saya takut ya kenapa dia paling penting di dunia buat saya sekarang saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi ngurus lagi dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan pulang lagi? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Komitmen banget gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin udah cukup kali ya. Habis ini Ada kelalaian dari Bang Randy Ngantuk sendiri. atau Nggak apa? ada. Karena kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol. Tiba-tiba kah atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Nggak ada sama sekali. Itu mau keluar tol barat bukan sih? Oh bukan ya? Pokoknya kilometer 6 aja, pokoknya mau pindah jalur aja. Kita ya kayak biasa aja kita nyetir, mau pindah jalur gimana. Oke. itu aja ya. Terima kasih ya. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar, kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita, maaf ya, ini ngomongnya agak susah. Oke. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja, kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak beton tempat sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang. Jadi aku yang ngurus. Tapi kecelakaan tunggal. Apa yang luka Pak mungkin? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa tuh nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan, ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Itu berdarah-darah bener juga Bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kalau berdarah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kekupas ya semua. Aduh. Segini. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala, saya juga udah dicek. Ini juga dicek, jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Itu kejadian jam berapa Ren? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6? 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempat cekcok gak sih? Nggak ada, kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga, udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri, dari jalur paling kanan bannya slip, mobil muter langsung keseret apa ya nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga
udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik, udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini, kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nganter, dianterin bareng Kak Ledinya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih Kak? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan pasti ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi, atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah sekali 2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Sini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, kita lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Memang tren sakit. Nih, ini lebih cedera torsinya memar sih. Memar, ada kan kena airbag, masih dari semua punggung semua, seperti tulang ekor. Ini safety belt, iya. Ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai selip? Ngebut, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepek berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 hari 90 mau ke 100. Tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Kan cuma mengkonfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan namanya kecelakaannya, kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya ketiga kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock, pinggulnya Lady apa. Kalau gue ya lihat sendirilah, paling itu doang, ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai kepisah atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman, dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Kak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Kak? Oh itu nanti deh, saya nggak bisa ngomongin dulu deh, maksudnya saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya Mas ya. Kondisi mobil gimana Kak? Rusak parah atau gimana? Parah. Karena 3 kali Mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu, pasca tabrakan, si Lady-nya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobil udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas motorin Lady kan kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi saya gendong masuk ke belakang ke rumah sakit. Ini dalam keadaan sadar Pak? Sadar. Oh iya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang katanya yang
nolongin, kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong. Karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana. Karena jujur saya panik, takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti Kak Randy tadi media di dalam ditunda lagi. Sidang hari ini, ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik. Terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan Lady juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik ya, terus baik sampai. Tapi ada obrolan kah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi udah lebih paham. Tapi belum ada kata saya berikan kamu kesempatan gitu ya? Untuk Kak Randy sama Kak Lady ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari operasi atau Oh nggak ada. Nggak ada. Operasi nggak ada. Berarti sudah ditunda sampai Lady sembuh. So far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang untuk mediasi selanjutnya. Tapi semua segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan minta kabar terkait Bu Lady dari baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Sampai kondisinya Lady bisa ngasih statement atau ngasih ya bisa dia bisa komunikasi berbahasa ya. Nah, terakhir tunjukin dong tangannya Kak, tangan luka. Nah ini bengkaknya kamera. sebenarnya bukan bengkak Robek sih, lepas sama kulitnya. Bang jadi merasa bersalah lagi nggak sih Bang sama Lady Bang? Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Udah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya makin itu hikmahnya saya takut ya kenapa dia paling penting di dunia buat saya sekarang dia, saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, ngurus Lady dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan pulang lagi? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Komitmen banget gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin udah cukup kali ya. Habis ini Ada kelalaian dari Bang Randy Ngantuk sendiri? atau apa? Karena kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol. Tiba-tiba kah atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Nggak ada sama sekali. Itu mau keluar tol barat bukan sih? Oh bukan ya? Kilometer 6 aja, pokoknya mau pindah jalur aja. Kita ya kayak biasa aja kita nyetir, mau pindah jalur gimana. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita maaf ya, ini ngomongnya agak susah. Oke. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah ada komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak betul tempat sebelah kiri, terguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang Lady aku yang ngurus. Tapi kecelakaan itu Apa yang luka Pak mungkin? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa tuh nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat.
Itu berdarah-darah bener itu bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kalau berdarah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kelupas ya semua. Aduh. Segini. Lady sendiri dirawat Lady dirawat. sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, Lady juga udah dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih. Cedera otak. Itu kejadian jam berapa Ren? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempat cekcok gak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret apa ya? Nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik, udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng Kak Lady-nya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan pasti ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah sekali 2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Sini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Ini lebih cedera toksik, ini memar, dada kan kena airbag, ini masih dari semua punggung semua, seperti tulang ekor, ini safety belt, iya. Ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai selip? Ngebut enggak, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepet berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 merasa. Tapi nggak ada yang kondisi ngebut atau selap-selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Kita cuma mau konfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan namanya kecelakaannya, kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik ke 3 kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock, pinggulnya Lady apa, kalau gue ya lihat sendiri lah.
Paling itu doang, ruas belakang yang ke-8. Fracture, iya, tapi nggak sampai kepikiran atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman. Dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Pak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Pak? Wah itu nanti deh, saya nggak bisa infoin dulu deh, saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya Mas ya. Kondisi mobil gimana Pak? Rusak parah atau gimana? Parah. Karena 3 kali Mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu pasca tabrakan si ladynya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya dengar suara dia, saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobil udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas mau turun Lady kan kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi saya gendong masuk ke belakang ke rumah sakit. Jadi dalam keadaan sadar Mas? Sadar. Oh ya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang datanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong, karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana, karena jujur saya panik takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti karena ini tadi Medi di dalam ditunda lagi. Sudah hari ini ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan Lady juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai. Tapi ada obrolankah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi udah lebih paham. Tapi belum ada kata saya berikan kamu kesempatan gitu ya. Untuk Kak Randy sama Kak Lady ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari dokter mungkin harus operasi atau Oh nggak ada. lagi? Nggak ada. Operasi nggak ada. Operasi nggak ada. Berarti sudah ditunda sampai Lady sembuh ya? So far 2 minggu. Jadi sidang ditunda 2 minggu gitu ya. Mungkin 2 minggu kemudian baru kita akan bersidang untuk mediasi selanjutnya. Tapi semua segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya gitu ya. Pasti kami akan minta kabar terkait Bu Lady dari baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Randy. Mungkin sampai kondisi Lady bisa ngasih statement atau ngasih ya bisa dia bisa komunikasi dengan saya. Kak terakhir tunjukin dong tangannya Kak, tangan bukan Nah ini bengkaknya kamera. sebenarnya bukan bengkak, robek itu. Robek sih, lepas sama kulitnya. Bang jadi merasa bersalah lagi nggak sih Bang sama Lady Bang? Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Nah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut ya kenapa-napa itu ya makin itu hikmahnya saya takut ya kenapa dia paling penting di dunia buat saya sekarang dia, saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, ngurus Lady dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan diulang lagi? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Komitmen banget gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin udah cukup kali ya. Kejadian itu ada kelainan dari Bang Randy Ngantuk sendiri. atau apa? Karena kan dari posisi jalur kanan lalu ke kiri. Kita pindah jalur kiri karena mau masuk keluar tol. Tiba-tiba kah atau? Enggak tiba-tiba kok. Itu kondisinya juga santai, lagi ngobrol. Nggak ada ngantuk, nggak ada kondisi terkait apa-apa ya. Nggak ada sama sekali. Itu mau keluar tol barat bukan sih? Oh bukan ya? Pokoknya kilometer 6 aja, pokoknya mau pindah jalur aja. Kita
ya kayak biasa aja kita nyetir, memindah jalur gimana. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya. Yuk, kita mulai aja. Silakan mungkin. Ya, kalau berita soal kecelakaan, ya benar, kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita, maaf ya ini ngomongnya agak susah. Oke. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, ya sampai sekarang. Jadi aku yang ngurus. Tapi kecelakaan tunggal. Apa yang luka Pak mungkin? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa tuh nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Itu berdarah-darah bener juga Bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kalau berdarah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kekupas ya semuanya. Aduh. Segini. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek. Ini juga dicek, jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih. Cedera otak. Itu kejadian jam berapa Ren? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6? 6. Penyebabnya apa sih Kak? Mungkin ada selipan atau sempat cekcok nggak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri, dari jalur paling kanan ban slip, mobil muter langsung keseret apa ya nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini, kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng Kak Lady-nya, terus ngobrol sampai jam 3 pagi, berarti kemungkinan rujuk dong Kak, atau seperti apa nih Kak? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan baik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan pasti ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi, atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah, 1-2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, kita lebih baik komunikasinya. Kak Randy, apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Ini lebih cedera toksik, ini memar sih. Memar, ada kan kena airbag,
masih dari semua punggung semua seperti tulang ekor ini safety belt, iya ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Ingat nggak kecepatannya waktu itu berapa sih sampai selip? Ngebut, ya kecepatan normal aja sih mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada. Di atas cepek berarti ya? Di atas 100 berarti? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, malah kayak 90 kali 90 mau ke 100. Tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip itu ada. Berarti dampingin Lady terus selama bulan? Iya, saya yang dampingin. Untuk anak-anak sendiri sudah mengetahui hal ini? Sudah mengetahui tanggal Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih, karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi kayak gitu, saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga, anak-anak udah tahu. Kan cuma mengkonfrontir dengan keterangan dari manajernya Lady sendiri yang menyebutkan bahwa ada patah tulang. Oh, nggak ada itu. Jadi karena kan makanya kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik ketiga kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock apa pinggulnya Lady apa, kalau gue ya lihat sendirilah. Paling itu doang, ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai kepisah atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai apa, masih aman, dalam kondisi aman. Kondisi mobil gimana Pak? Kondisi mobil rusak parah atau gimana Pak? Wah itu nanti deh, saya nggak bisa infoin dulu deh, saya masih mikirin, jadi tenang dulu aja deh. Maaf ya mas ya. Kondisi mobil gimana Kak? Rusak parah atau gimana? Parah, karena 3 kali mbak nabrak motor dulu. Saat kejadian tabrakan itu, pasca tabrakan si Lady-nya dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka ya, saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap, ada orang yang manggil, yang nolongin saya bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobil udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas mau turun Lady kan kaki Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi saya gendong masuk ke belakang ke rumah sakit. Jadi dalam keadaan sadar Mas? Sadar. Oh iya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang katanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masnya nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong, karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana, karena jujur saya panik takut Lady kenapa-napa pas itu. Berarti karena ini tadi Medina di dalam ditunda lagi. Sidang hari ini ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja, komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk merawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan Lady juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik, ya terus baik sampai. Tapi ada obrolan kah ketika yang mediasi dengan pendeta? Adakah obrolan yang memberikan kesempatan? Melunak aja, jadi udah lebih paham. Tapi belum ada kata saya berikan kamu kesempatan gitu ya? Untuk Kak Randy sama Kak Lady ada tindakan nggak? Maksudnya nanti setelah dari medis tindakan apa lagi dari dokter, mungkin harus operasi atau Oh nggak ada, operasi nggak ada.